kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu dari teks nomor 2. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, orang beriman, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu keluarga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Bapak Ibu, sudah terkasih, silakan duduk. Selamat siang semuanya. Kita bersyukur pada siang hari ini boleh memuliakan Tuhan dengan Ekaristi. Mungkin tadi sudah dalam perjalanan mengalami kebingungan karena banyak wilayah sifatnya ada pembatasan atau lockdown, bahkan di Kudus, di Asem, terus kita juga ikut ikutan itu Maria di sana kurang kuat mungkin. Maka masih bisa bersyukur kita boleh berkumpul di sini. Saya memilih Lexio atau bacaan dari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kalau mungkin Bapak Ibu nanti tidak bisa ikut offline di tempat di mana akan datang maupun di rumah, saya berharap ini bisa sedikit menghibur untuk rasa syukur bahwa benar kita percaya kepada Tuhan yang kita sebut sebagai Tritunggal Maha Kudus. Satu rahasia yang tidak pernah terselami dan memang harus begitu kalau kita memang beriman pada Allah yang Maha Kuasa. Mari kita siapkan hati kita dengan mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Bapa yang menjelma menjadi manusia untuk memberikan hidup ilahi kepada kami dan mengangkat kami menjadi putra dan putri Allah. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah Putra Bapa yang menjelma menjadi manusia untuk memajukan kepada kami kehidupan ilahi yang sedalam-dalamnya. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah Putra Bapa yang menjelma menjadi manusia, wafat dan bangkit demi kebahagiaan kami, serta mengutus Roh Kudus dari Bapa untuk tetap mendampingi kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdiri memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami memuliakan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Allah atas segala Bapa yang Maha Esa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Tunggalah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkaulah Kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Dia Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Intensi Ekaristi sebagaimana disampaikan di depan saya ini antara lain
dimana Ibu Markawiyah mohon disembuhkan dari sakit persendian lutut dan yang lain. Ini ada. Dan sembuh itu apa lagi? Sembuh-sembuhnya? Pinggang. Punggung. Bisa dirahmati Tuhan ya. Mohon untuk umat lingkungan satu Lourdes agar selalu rukun bersatu, saling tolong menolong satu sama lain. Mohon bebaskan kami dari segala sakit penyakit. Yang kedua, mohon jodoh dan bimbingan Tuhan untuk anak Paulus, moga dapat yang cantik, kreatif. Boleh tak cukup ya? Ucapan syukur telah mendapat pekerjaan Elizabeth Narda Krismono, dan mohon pekerjaan yang bagus untuk Ferdinand Utama Chandra Pratika. Terima kasih Tuhan juga Bunda Maria atas terkabulnya novena 3 salamannya. Semoga rumah Richard cepat terjual dan harga yang pantas. Harga berapa nih? Dibuka harga berapa? Kalau bisa setingginya. Pasarannya berapa? 20 miliar. Ya minta di atas 45 lah. Jadi yang saya melakukan aja Mas. Ya. Lalu mau diberikan momongan untuk pasangan Dani dan Retilia. Sudah berapa tahun ini? Oh masih bisa. Kurang tenang aja jadi satu mertua. Mohon diberikan usaha pekerjaan untuk Andriawan Sasmito, dan mohon diberikan kesehatan kepada keluarga besar Suryadi Sasmito. Dari Victoria Yesmin Sumarli, doa supaya penebalan di otaknya tidak aktif dan tidak membesar. Semoga terapi hormonnya dapat berhasil dan Yesmin dapat tumbuh dengan sehat. Masih bayi ini. Semoga tidak ada lagi defisiensi hormon yang lain, dan kesehatan dalam diare ini untuk Bapak Yusuf dan Rudy Jian. Dan Tuhan terserah mau kabulkan enggak? Monggo. Saya hanya membacakan ya. Kita bersama-sama dalam hati kita satukan dalam doa, dia mengambil kebijaksanaan sesuai yang apa Tuhan kehendaki, dan semoga sesuai dengan yang kita harapkan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal, Engkau berkenan tinggal di tengah-tengah kami dan mengikat perjanjian yang menyelamatkan melalui Kristus Putramu. Bimbinglah kami untuk mengimani Dia dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, daya hidup yang akan memimpin kami dalam cinta kasih-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Ulangan. Dalam perjalanan di padang gurun, Musa berkata kepada bangsa Israel, "Cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu, sebelum engkau ada, sejak saat Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah pernah terjadi sesuatu yang besar? Atau apakah pernah terdengar sesuatu seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah yang bersabda dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan engkau tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat
dan lengan yang perkasa, dan dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Sebab itu, ketahuilah pada hari ini, dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baiklah keadaanmu dan keadaan anak-anakmu di kemudian hari. Maka engkau akan hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Sebagai lagu antar bacaan kita nyanyikan dari teks nomor 11, firman-Nya. Firman-Mu bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku lihat di dalam jalanku, Engkau di sisiku, dan takkan ku takut asal di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita balik berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kepada Allah yang ada sejak dahulu, kini dan sepanjang masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan sertamu, Dan sertamu juga, inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Menurut Matius. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadanya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekan melaksanakannya. Padamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Tritunggal Maha Kudus itu untuk kebanyakan orang, bahkan ada tokoh atau di TV itu katanya agama yang pahamnya Tuhan Maha Esa itu cuma satu,
yang lain itu tidak benar. Seolah-olah dia itu maha benar dan tahu. Padahal kalau orang mengatakan Tuhannya satu, satu itu seperti apa? Goblok banget orang. Itu tampil di TV. Apa namanya sujud seperti itu. Merasa yang paling tauhid atau mengakui Pancasila itu adalah agama kami. Jadi itu goblok kan gitu. Kalau orang mengatakan satu itu seperti apa aja nggak bisa. Kalau orang bilang satu terpasir itu berapa? Satu keluarga berapa? Itu sudah beda, lain konsepnya. Maka konsep yang kita pakai itu tidak bisa mengatakan bahwa yang paling benar punya kami. Apalagi menunjuk macam Hindu, Buddha yang tidak jelas itu, katanya dengan apa? Beri kitab sucinya, dengan ada Wisnu, Siwa dan itu kan sudah ponis orang itu yang masih hidup ya. Saya sendiri sebagai imam merasa kalau dibicarakan mengenai tunggal lalu dimasalahkan itu urusanmu. Kami nggak memasalahkan. Jadi kalau kamu memasalahkan mau, tapi kalau gunanya kamu kasih tahu saya seperti ini. Karena ini sudah iman saya. Mungkin kita dalam pengalaman sehari-hari juga ketika membuat tanda salib tanpa rasa-rasa ya. Tapi itu sudah bagian dari iman. Jangan dikira bahwa yang tanpa penghayatan itu jelek semua. Belum tentu. Aku tanya ibu-ibu kalau beli waktu nyusu itu apa bilang ini gua kasih dari aku dan suamiku gitu. Enggak tahu dong. Netek ambil gitu kan. Mungkin setiap kali netek anaknya, kalau gua kasih sama suamiku, minum lah. Enggak mungkin seperti itu. Bahkan kadang jengkel, itu baru ini sudah dikeluarkan. Nangis lagi. Sama juga bapak ibu atau ibu memasak apalah untuk ayah atau untuk anak-anak. Apakah selalu merasa bahwa aku membuat ini karena mencintai suamiku dan anak-anakku? Tapi orang tahu bahwa ibu ini memasak karena mencintai suami dan anak-anakmu. Meskipun yang bersangkutan ketika mau memasak tidak punya pikiran seperti yang saya katakan tadi. Anakku mencintai suami dan anak-anakku, para orang memasak. Langsung masak. Nah, demikian juga kita, kalau kita membuat tanda salib mungkin ada sebagian orang yang merasa, wah aku kurang penghayatan. Tidak penting seperti itu, yang penting aku buat tanda salib. Kalau misalnya mau buang air kecil di sembarang tempat, lalu aku mau doa dulu dan nama bapak dari malah orang ketawa, ya gini aja lah batin lucu. Jadi rumusan bahwa orang harus setiap kali menghayati tanda salib itu dengan begitu khidmat tidak bisa dijamin. Tetapi bahwa orang yang tidak melakukan itu pun jangan lalu dikatakan bahwa orang ini tidak menghayati ayat Allahnya yang Tritunggal. Jadi kalau kita merenungkan bacaan yang pertama tadi itu menarik. Orang Israel itu bangga karena punya Allah yang luar biasa, tidak seperti yang digambarkan Allah oleh orang lain. Coba cari ke langit, coba cari kemanapun. Allah yang mau mendekati kita dalam rupa sepak duri itu membuat kita tidak mati. Karena memang konsepnya dalam warisan rohani iman dari leluhur iman kita, termasuk juga perjanjian lama ini. Kalau orang sampai ketemu Tuhan itu sudah mati. Abraham juga tahu, untung aku tidak mati ketika ketemu Tuhan dalam rupa malaikat itu yang meramalkan tahun depan aku di sini, kamu sudah punya anak. Itu Tuhan. Musa menemukan di semak duri yang disebut dalam bacaan ulang tadi, tapi tidak mati. Maka kalau kita mau biar sedikit lah ya, saudara-saudara kita yang sudah mati itu berarti sudah ketemu Tuhan, karena Tuhan yang mati, sudah ketemu Tuhan, selesai. Maka orang beriman itu ya gunanya di dunia, setelah mati sudah tidak ada.
Maka saya kira apa yang dikatakan oleh penulis kitab ulangan tadi bagus ketika itu pengalaman yang kalau dalam ilmu teologi dikatakan pengalaman religius yang masih kabur alam seperti apa. Orang lain mengatakan begitu, tapi Israel sudah mengatakan Yahweh itulah Allahnya. Gambarannya sudah ada. Kita sudah tidak pengalaman religius lagi, sudah jelas Tritunggal Maha Kudus, Tritunggal Isi kangenan memahami Tuhanku ya Yesus itu sudah. Kalau aku melihat wajah Yesus berarti melihat Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Karena sebutan Tuhan tadi supaya membaptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus itu sebetulnya relasi hubungan kasih. Kalau dalam ilmu teologi kan dikatakan Allah Bapa itu sebagai pencipta, penyelenggara hidup, lalu Allah Putra sebagai pelaksana karya keselamatan, dan Roh Kudus menjadi daya. Orang sering mengumpamakan seperti lampu gitu. Lampu itu apa? Putih, enggak, masih ada bulatnya, masih ada energinya. Tapi kalau orang punya lampu apakah tiga? Satu. Maka kalau ada orang mempersoalkan mengenai lampu itu berarti kan pikirannya sendiri yang goblok saja. Seolah-olah orang lain harus hidup sesuai dengan pikiran. Repot kalau hidup itu seperti itu. Bapak istrinya yang ngomong. Baik, atau bukan bapak? Oh, Bukan. kan, udah. Nah, jangan-jangan udah gitu nanti. Mantan. Yang ada istrinya mana? Bang. Robert ya. Robert istrinya? Pak Robert kalau misalnya sama ibu ini bilang cantik gimana? Cantik. Cantik. Lalu Bu Robert akan komentar apa? Bisa aja Dan sebaliknya, ibu bilang tuh Pak Robert. Nah, pasti tidak punya pikiran bahwa Pak Robert seperti yang saya harapkan. Tapi yang saya harapkan adalah yang suami saya. Tidak mungkin bilang Pak Robert cakep dia langsung ngasih uang. Tapi kalau bilang ini ya Pak Robert ya, Pak Sena? Pak Yosef. Pak Yosef. Pak Yosef cakep ya. Kamu tidak itu. Lalu perhatian sudah cukup. Tidak dengan uang. Orang akan mengatakan suamiku baik karena begitu aku ngomongin dia perhatian. Tapi kalau mintanya bisnis, suamiku baik karena begitu ini dia ngasih uang. Mungkin untuk orang atau wanita yang metrik akan berpikir bahwa suami yang baik adalah yang suka memberi uang. Tapi istri yang suka romantis adalah suami yang sering mengatakan sayang meskipun tidak ngasih uang. Tapi alangkah bagusnya kalau bilang sayang tapi juga ngasih uang. Baru itu namanya romantis dan istimewa. Maka seseorang pun tidak bisa mengatakan bahwa Bu ini sebagai istri jelek, Pak ini sebagai suami jelek. Menurut saya tidak bisa. Kalau Bapak Ibu melihat pengalaman, ada suaminya yang tinggi, istrinya pendek. Ada suaminya yang ganteng, istrinya jelek, atau sebaliknya. Tapi kayak bisa. Itu kan soal rasa, soal pengalaman pribadi. Bahwa ini menjadi pasangan hidupku yang menemani dalam hidupku. Saya itu selama ini juga mudah jatuh cinta, tapi belum ada yang cocok. Setiap kali ada gimana saja, ada gimana saja. Manusia. Nah, Bapak itu tidak bisa menemukan dalam pengalaman hidup, inilah teman hidupku. Orang lain tidak bisa menilai, tidak bisa mengatur bahwa istri atau suamiku harus seperti yang kau katakan, karena ini milikku. Persis juga begitu. Kalau ini imanku, kamu tidak boleh ngampuni. Kamu mau bilang apa itu, bagi saya tidak ada gunanya. Yang penting imanku pada Tunggal Maha Kudus ini.
Saya masih ingat menjadi narkoba madu terus kubrok ketika ditanya oleh seorang mahasiswa, Romo, saya mau jadi Katolik asal Romo bisa menjelaskan mengenai Tritunggal sedetil-detilnya, dan saya menangkap saya mau pindah. Tapi Monsignor Narko bilang jawab, oke, saya jelaskan. Syarat kamu jadi Katolik dulu baru saya jelaskan. Karena iman Tritunggal itu soal pengalaman. Seperti juga suami istri, ketika pacaran itu yang ditampilkan selalu yang baik. Tapi begitu berkeluarga, seorang suami atau istri akhirnya memiliki keutamaan. Bagaimana aku mengerti, memahami, mengampuni pasangan hidupku. Dan itulah seninya. Habis cekcok langsung memeluk, itu kan luar biasa. Kadang-kadang saya itu juga heran, aku tidak bisa ya ekspresi seperti itu. Habis marah dengan orang lalu saya peluk. Tapi suami istri bisa saling peluk, mengampuni. Ini juga soal pengalaman pribadi yang bertemu dengan pribadi, sama seperti kita dengan Tuhan. Ini pengalaman pribadi. Dan kita tahu secara iman Katolik bahwa relasi atau hubungan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus itu hubungan kasih. Bukan pertama-tama hubungan 1, 2, 3, tapi kasih. Bapa berkarya, Putra pelaksana, Roh Kudus menjadi daya, menjadi kekuatan. Maka selalu kita dalam doa, nanti kalau di antara Anda selama ini setiap kali doa pembuka belum dibuat, buatlah. Liturgi gereja itu selalu doa pembuka mesti Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi maaf, saudara yang Kristen kan tidak seperti yang Protestan ya. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, selesai. Dalam nama Yesus kami berdoa, selesai. Tapi kalau gereja Katolik, dalam nama Bapa, dengan pengantaran Kristus, bersama dengan Roh Kudus, sekarang dan selama. Jadi doa kita itu selalu trinitaris. Bangun tidur, bangun. Kalau nggak sulit itu minum kopi ya. Kalau kita bangun tidur, mau tidur, tanda salib. Mau pergi, tanda salib. Suami istri ketika mau berpisah, yang satu mau bekerja, satu di rumah juga saling memberi tanda salib. Iya enggak? Ada yang tidak. Saya tuh bayangkan kalau saya punya istri itu mau pergi dari rumah, saya bantuan saya pergi. Anak-anak mau sekolah, saya pergi. Itu kalau saya jadi suami. Kelemahan saya itu bisa ngandani tapi tidak bisa memberi contoh. Itu kelemahan seorang pastor, itu bisa memberi tahu tapi tidak bisa memberi contoh. Ya kalau nekat bisa saja. Ya. Akhirnya kalau kita bisa menghayati kebersamaan kita dengan Tuhan, itu semakin enak. Dan kita itu bersyukur seperti Musa katakan tadi, kita punya Allah yang baik, yang menyelenggarakan, yang menguasai, tapi juga membimbing. Dan saya itu kadang heran, Allah kita sudah baik seperti itu kok masih pada tinggal di iman. Di sini Kamporan ini, saya itu punya umat satu lingkungan itu 20 kakak. Sekarang tinggal berapa? 8. Ada mualaf semua ya. Makanya itu, maka saya diminta Bapak Uskup untuk dinabrak karena seperti itu. Itu baru di sini, itu tempat lain. Tapi setelah saya lihat ternyata kasusnya apa pada pindah itu, karena perkawinan. Ini salahnya orang Katolik sendiri, kenapa punya anak cuma 2? Cewek kebanyakan, akhirnya yang cowok enggak laku. Ini tadi yang minta 2 juga cowok kan, supaya dapat jodoh. Karena mau gimana, karena sedikit mau cari jodoh. Maka saya itu kalau ada ngantar, saya oprong, saya apa, mau punya anak yang banyak. Lalu mau kok bisa gitu? Aku pun kalau boleh punya istri, anaknya 6 ke 7. Keluarga besar. Berencana itu kan berarti kan bukan berarti 2. Saya merencanakan keluarga. Saya itu 5, jadi pastor 2, jadi guru, saya guru. Tadinya mau masuk seminari semua, tapi
yang diterima cuma 2, yang satu suster nggak jadi nggak diterima. Sementara 2, satu mau jadi pastor, jadi suster orang tua, masuk panti, jemput, syukur, rasain. Dan itu kalau hari Jumat kemarin sore itu misi di bawah ini ada rumah pemulihan biji Evata milik pendeta David. Saya selalu menjadi berapa yang Katolik? 30 orang, yang Kristen campur-campur sekitar 40-50. Pokoknya penghuninya itu ada 100-an, yang Katolik 30, tapi itu khusus yang kelainan sakit-sakit jiwa. Jadi orang Katolik di situ ada 30 yang gendeng mereka. Maka tadi malam itu saya tanya, kamu kesini pada kenapa? Karena stres. Oh berarti kamu sembuh, besok bisa pulang. Saya bisa sadar kalau stresnya berarti sembuh. Yang sini kenapa lagi? Beban pikiran roh, berarti kamu sudah sehat. Kalau nggak sehat kan nggak bisa bilang gitu. Sama seperti orang gila ditanya, aku tadi lulus ujian karena 2 ditambah 2 kok 4, padahal kan salah ya. Itu jelas nggak lulus karena belum, ya masih gila. Dan tak lihat yang di sana itu kebanyakan yang juga belum punya jodoh. Sampai tua 40 ke atas. Jadi rumah banyak stres gitu. Tetas. Cari jodoh. Jadi romo aja. Jadi orang nanti yang kasihan umatnya ikut stres. Belumnya mau. Sebelumnya Sebetulnya mungkin masih punya ideal mengenai pasangan hidup ya. Hanya itu. Kalau di sini masih ada yang tadi minta doa supaya punya anak, saya doakan lah anaknya 4. Syukur kembar gitu. Karena yang ngomong ya kembar. Saya juga kembar. Saya juga kembar. Kalau saya doakan kalau bisa 2 kali 4, 8. Kemarin saya juga baru didatangi satu rumah dari Jogja itu kan waktu itu minta doa. Berapa anaknya Romo? Ya minimal 2, ternyata benar juga. 1 cowok 1 perempuan. Artinya kalau orang Jawa bilang David pasangan kembar tapi cowok dan cewek. Kelima yang datang dari saya. Sampai kemana-mana tadi. Bahwa kita mungkin kadang ragu-ragu Injil menulis. Mungkin dalam pengalaman hidup kita ini tidak mulus sebagai orang beriman. Tidak masalah. Bukan aja. Ditulis di sini ada beberapa yang ragu. Boleh kok kita beriman itu ragu-ragu. Karena kalau orang mengalami keraguan mesti ada kemantapan. Bahkan mungkin kegagalan, kehancuran, beban pun bisa menjadi jalan hidup kita. Bapak Ibu pernah dengar ya, kalau tidak salah kalau lihat yang teori keledai masuk sumur itu, ya, itu kan bisanya naik karena apa? Dihirup, ditimbun, lalu keledainya gak gerak, naik akhirnya kita dalam pengalaman hidup iman juga mungkin sekali tempo mengalami kesulitan dalam hidup, kegagalan dalam usaha, ketika memohon merasa tidak dikabulkan. Itu pengalaman-pengalaman yang sebetulnya kalau mau kita renungkan sendiri juga Tritunggal. Kita dibentuk oleh hidup iman kita tidak yang serba mulus tapi berpengalaman. Nah senang saya kalau ada orang yang seperti kemarin ingat saya itu namanya Surti, namanya saudara itu mau nikah dengan tidak Katolik, lalu ketemu saya. Kamu mau nikah? Kalau nikah saya doakan bisa celaka. Kasuwe mati, ancam. Jadi pilih mana? Kamu pilih hidup atau tidak? Karena kamu kedua itu sudah hidup. Saya pilih nasihat Romo. Jadi kasihan yang cowok yang mana? Sudah terlanjur selingkuh, dia tidak mau karena nggak mau pindah agama. Jadi rasain tuh. Ini yang Surti sekarang sudah punya calon Katolik. Bener hasil Romoku. Kalau kamu memilih hidup jalan Tuhan selalu aja. Udah dia membantu rumah tangga. Tapi
punya iman yang sekuat itu. Maka saya kadang prihatin hanya karena bahwa ada cewek sarjana kaya meninggalkan iman. Semoga yang di sini nggak ada ya. Kalau ada saya doakan nggak lama hidup. Bener, doa. Kalau di orang yang murtad itu doanya itu paten. Bahkan kalau baptis orang itu selalu sanjang loh biasa. Kalau kamu meninggalkan iman, jangan cari aku dan tidak usah ketemu saya. Supaya orang tertantang. Aku memilih pilihan hidup iman ini susah. Sekalipun orang lain mengalami kesulitan memahami itu, ya kita tidak masalah. Karena tunggal itu pengalaman proses. Saya punya teman itu pernah cerita ada lomba dangdut, joget, macam-macam joget. Tapi yang juara itu justru yang cuma berdiri lalu gitu. Jogetnya cuma jempol gitu. Ternyata jurinya melihat apa? Dia lebih menghayati dengan jogetannya itu daripada yang pura-puranda. Tapi yang ini lebih tenang. Itu juga mengenai iman kita, bukan yang paling jelas, yang paling, tapi bagaimana kita menghayati relasi itu dengan Tuhan secara pribadi, itu yang paling utama. Maka semoga doa-doa yang disampaikan tadi juga Bapak Ibu artikan sebagai bagian dari kepercayaanku kepada Tuhan sang penyelenggara hidup yang penuh kasih. Tidak ada Allah lain selain Bapa yang tampak di dalam pribadi Yesus dalam pernyataan Roh Kudus, memahami apa yang sedang aku alami dalam kehidupan. Kalau saya lebih seperti itu saja. Maka semoga pesta Tritunggal Maha Kudus ini menjadi pesta yang membuat kita bisa bersyukur bahwa Allah kita itu tak terselami. Allah kita itu bisa di konsepkan, tapi Allah kita tetap misteri. Sebab kalau kita bisa menjelaskan Allah dengan detail, itu berarti kita adalah Allah. Sama seperti Santo Agustinus, kalau Bapak Ibu baca riwayatnya, di pinggir samudra melihat anak kecil menggali sumur lalu mengambil air dari samudra itu. Lalu Agustinus menegur, untuk apa kau buat sumur ambil air dari sana? Agustinus, aku mau membawa air samudra itu tak pindah di dalam sumur. Agustinus bilang apa? Ya tidak mungkin sumur sekecil itu untuk memasukkan air sebesar itu. Tapi anak kecil ini mungkin malaikatnya. Demikian juga kau Agustinus, otakmu sekecil itu kenapa memikirkan Allah yang maha besar? Kalau kita tidak tahu Allah dengan pasti, padahal mungkin menjelaskan Tritunggal pun tidak bisa, tidak apa-apa. Yang penting aku percaya karena otakku tidak mungkin menjelaskan Tuhan yang maha besar. Ya Bapak Ibu silakan kita bertahan, apalagi ada ini kan suka ajar kemana-mana ya, ini lebih. Saya sebagai Romo ya, apa adanya seperti ini. Kalau tidak bisa menguatkan Anda ya kuatkan lagi. Jadi kita saling menguatkan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit kami, dan akan Yesus Kristus, Putra Tunggal buat kita, dan dikatakan oleh Roh Kudus dilahirkan oleh Bapa yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan oleh Allah dan dimakamkan. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, disurgakan Bapa yang Maha Kuasa, disediakan tentang Tuhan. Aku percaya Roh Kudus, dikatakan Roh Kudus, persekutuan Bapa, Maha Kuasa, dan terbaik di dalam Bapa. Tadi ingatkan tanggal 20 hari Senin, Senin besok, kemarin 2 bulan. Pokoknya Senin kemarin ya, itu pesta Bunda Maria Bunda Gereja. Kalau di Nanggal itu Maria Bunda Gereja. Anda sekarang di tempat ini juga tentu merasa bahwa Ibu Maria menjadi Bunda kita. Maka kita berharap doa-doa kita juga di bawah Bunda Maria untuk menghadirkan mukjizat air menjadi anggur. Mari kita sampaikan doa kita.
kami mengawal dan berkat-Mu untuk mendengarkan doa-doa yang disampaikan oleh umat-Mu yang sekarang berkumpul di tempat ini, juga saudara-saudaranya yang ada di rumah. Yang dimohon oleh saudara kami Victoria Jesslyn Sumarlin supaya penebalan di atas otaknya tidak aktif dan tidak besar, dan terapi hormonnya juga bisa berhasil, tidak ada lagi defisiensi hormon, dan akhirnya mendapat kesehatan juga di dalam kesempatan ziarah ini untuk Bapak Yusuf Libijin yang sedang sakit. Kami mohon dikana juga omongan untuk anak kami Dani dan Belia seperti yang diharapkan oleh keluarganya, dan seluruh berikan pekerjaan untuk Andriawan Sasmito, serta diberikan kesehatan untuk keluarga besar Suryadi Sasmito. Kami mohon biaya rumah kita juga sudah terjual sesuai dengan yang dibutuhkan jumlah uangnya. Tidak usah terlalu mahal, tapi kiranya Tuhan telah memenuhi apa yang mereka harapkan. Kami mohon. Terima kasih pula disampaikan oleh saudara kami atas terkabulnya doa melalui Bunda Maria dalam doa Novena 3 Salam Maria. Kami mohon. Terima syukur karena telah mendapat pekerjaan saudara kami Elizabeth Nada Wismono, dan mohon pekerjaan yang bagus untuk Ananda Ferdinand, terutama Chandra Pradipta, serta orang-orang yang masih membutuhkan. Kami mohon berikanlah jodoh yang sesuai dan diharapkan oleh anak kami Paulus, juga sungguh terpanggil untuk hidup berkeluarga sebagai saksi-saksi cinta kasih. Kami mohon kiranya Kau dengarkan pula doa Ibu Markamiah yang mau disembuhkan dari sakit persendian lutut dan lainnya. Juga mohon sebagai Tuhan Lourdes selalu rukun bersatu saling tolong-menolong dan juga bebaskan dari segala sakit penyakit. Kami mohon Tuhan kiranya Kau juga menyamah hati dan pikiran saudara-saudara kami yang ketika ini, sehingga pemahaman iman dan keteguhan iman akan Tritunggal Maha Kudus semakin sesuai dengan kehendak-Mu dan semakin membahagiakan hidup mereka. Kami mohon. Mungkin ada yang masih menambah doa, saya persilakan. Sebutkan. Bapak, kami juga mohon curahkanlah kasih setia-Mu bagi kami sehingga kami semakin giat berusaha membangun persatuan semua kaum beriman dalam damai dan cinta kasih-Mu. Kami mohon. Bagi mereka yang bimbang dan ragu sebagaimana ketika Tuhan memerintahkan untuk membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya Bapa. Terangilah mereka yang saat ini masih diliputi oleh kebimbangan dan keraguan dengan Roh-Mu. Semoga mereka semakin berani mempercayakan diri kepada-Mu untuk menemukan jalan terang yang telah Engkau berikan kepada mereka. Kami mohon. Bagi kami sendiri, ya Bapa, semoga berkenan membimbing kami agar bisa berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misteri-Mu yang agung Tritunggal Maha Kudus. Kami mohon. Di dalam Bapa, doa-doa yang kami sampaikan kepadamu masih ada dalam keluar roh kami yang tak terucapkan, yang tidak menjadi bagian dalam doa kami. Satukanlah semua itu dengan pengorbanan Kristus dalam persembahan pada siang hari ini, kini dan sepanjang masa. Amin. Sebagai lagu persembahan kita nyanyikan dari teks nomor 22.
Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Berdoalah saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh anak-anak yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kuduskanlah kami dalam roti dan anggur, tanda perjanjian baru yang menghidupkan dan mengangkat kami sebagai putra-putrimu terkasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda, penyelenggara, penyelamat kami, sebagai korban pujian, pelaksana karya keselamatan yang sempurna, yang berkenan padamu. Kurban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan ini, ya Bapa, umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan, juga bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman, dalam iman Tritunggal, dan disentosakan oleh satu ikatan cinta kasih Allah Bapa, Putra dan Anak dan Roh Kudus. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini supaya memperoleh kasih karunia yang menjadikan kami manusia baru, anak-anak-Mu, dan bersama semua penghuni surga kami mewartakan keagungan-Mu dengan berseru, Kudus, kudus, kudus Allah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh dengan-Mu.
Terpujilah Bapa di surga, berkati-Nya yang datang dalam nama, terpujilah di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala keputusan. Sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separti dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kita akan diserahkan untuk menanggung sengsara. Dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadanya, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadanya, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah Bapa, Tuhan, sekarang Kau hidup, Engkau sang juru selamat, katakanlah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dibun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah saudara dari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Sedangkan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagi malah Bapa yang Maha Kuasa dalam bersekutu dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami setiap hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi, bukan lagi siapa orang supaya percaya kepada-Mu dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan serta-Mu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, anak domba Allah yang menebus dosa dunia, anak domba Allah yang menebus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, inilah Allah Tritunggal yang Maha Kudus, berbahagia dan diundang ke dalam perjamuannya. Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabda saja maka saya akan pasti sembuh. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan bersambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Kristus. 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 Amin. Amin. Kristus. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Biar saya nanti putar berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, kami bersyukur karena kami Kau perkenankan menyebut namamu, dan karena Engkau berkenan tinggal bersama kami dalam diri Yesus Putramu yang telah mengorbankan diri demi kebahagiaan kami. Kami bersyukur pula karena Roh-Nya telah menjaga kehidupan kami untuk menghuni dunia ini dalam cinta kasih. Dampingilah kami dengan cinta kasih-Mu, agar hidup kami selalu terarah kepadamu, sumber kebahagiaan sejati, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan untuk menghadiri perjamuan Tuhan ini, supaya kita selalu dalam naungan kasih. Tuhan sertamu, Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, selalu keluarga Anda, doa-doa kita, perjalanan pulang Anda, juga di tempat ziarah yang lain, selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tradisi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah bagi kita putus. Amin. Sebagai lagu penutup kita nyanyikan dari teks nomor 52. Engkau yang dipilih Allah di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus dosa manusia. Bunda Maria perawan yang tiada bermodal, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Masih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan.
Bapak Ibu yang terkasih sahabat Yesus, kita mau melaksanakan novena 3 Salam Maria kita yang kelima pada Bunda Maria Pereng. Hening sejenak. Ave Ave Maria, Ave 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 Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Novena 3 Salam Maria yang kelima pada Bunda Maria Pereng. Bersama-sama Bunda Maria, perawan yang berkuasa, bagimu tidak ada sesuatu yang tak mungkin, karena kuasa yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepadamu. Dengan sangat aku memohon pertolonganmu dalam kesulitanku ini. Janganlah kiranya engkau meninggalkan aku, sebab aku yakin engkau pasti dapat menolong, meski dalam perkara yang sulit, yang sudah tidak ada harapannya. Engkau tetap menjadi pengantara bagi putramu. Baik keluhan Tuhan, penghormatanku kepadamu maupun keselamatan jiwaku akan bertambah seandainya engkau sudi mengabulkan segala permohonanku ini. Karenanya kalau permohonanku ini benar-benar sesuai dengan kehendak putramu, dengan sangat aku mohon, oh Bunda, sudilah meneruskan segala permohonanku ini ke hadirat putramu yang pasti tak akan menolak. Pengorbananku yang besar ini berdasarkan atas kuasa yang telah atas dan untuk menghormati besarnya kuasa-Mu itu, aku berdoa kepada Sang Pramudiris yang Kau beritahukan tentang kebaikan berkat 3 Salam Maria yang sangat besar manfaatnya itu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita hening, kita sampaikan permohonan kita kepada Bunda Maria Pereng. Kita hening sejenak.
Bunda Maria, Bunda yang baik dan murah hati, jauhkanlah kami dari dosa berat. Perawat suci yang disebut tahta kebijaksanaan, karena sabda Allah tinggal padamu. Engkau dianugerahi pengetahuan ilahi yang tak terhingga oleh putramu. Sebagai makhluk yang paling sempurna untuk dapat menerimanya. Engkau tahu betapa besar kesulitan yang dihadapi ini, betapa besar pengharapan wafat pertolonganmu. Dengan penuh kepercayaan akan tingginya kebijaksanaanmu, aku menyerahkan diri seutuhnya kepadamu, supaya engkau dapat mengatur dengan segala kesanggupan dan kebaikan budi, demi keluhuran Tuhan dan keselamatan jiwaku. Sudilah kiranya Bunda dapat menolong dengan segala cara yang paling tepat untuk terkabulnya permohonan ini. Oh Maria, kami bijaksana, sudilah kiranya Bunda berkenan mengabulkan permohonanku yang sebesar. Aku memohon berdasarkan dan kebijaksanaan yang tiada bandingnya, dan dikatakan bersama dengan Tuhan dari Padua dan dari Santo Leonardus dari Porto Mauricio, keluarga Depresi Tiga Salamaria. Aku berdoa untuk menghormati kebijaksanaan yang tiada taranya ini. Salam Maria, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah engkau doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan Tuhan Santa Maria, doakanlah kami dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Allah, doakanlah kami dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kembali kita hening, kita sampaikan permohonan wujud kita kepada Bunda Maria Pereng. Kita hening. Bunda Maria, Bunda yang baik dan murah hati, jauhkanlah kami dari dosa berat. Oh Bunda yang baik dan lembut hati, Bunda kerahiman sejati yang disebut sebagai Bunda yang penuh belas kasih. Aku datang padamu dan memohon dengan sangat, sudilah kiranya Bunda memperlihatkan belas kasih-Mu kepadaku. Aku tahu bahwa aku tidak pantas mendapat karunia ini, sebab seringkali aku menyedihkan hatimu dengan menghina putramu yang kudus itu. Betapapun besarnya kesalahanku, namun aku sangat menyesal telah melukai hati kudus Yesus dan hati kudus. Engkau memperkenalkan diri sebagai Bunda para berdosa yang bertobat kepada Santa Trinita. Maka ambillah kiranya segala rasa kurang terima kasih kepadamu, nyatakan keluhuran Yesus putramu, serta kerahiman dan kebaikan hatimu yang akan terpancar dengan mengabulkan permohonanku ini melalui perantaraan putramu. Oh Bunda perawan yang penuh kebaikan serta lembut dan manis, belum pernah ada orang yang datang padamu dan memohon pertolonganmu, engkau biarkan begitu saja. Atas kerahiman dan kebaikanmu, aku berharap dengan sangat agar aku dianugerahi Roh Kudus. Demi keluhuranmu bersama Santo Alfonsus Ligori, Rasul Serahimanmu serta pengajar devosi Tiga Salamaria, aku berdoa untuk menghormati kerahimanmu dan kebaikanmu. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu,
Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kembali kita masuk di dalam permohonan kita kepada Bunda Maria Pereng. Kita hening sejenak, kita hening. Bunda Maria, Bunda yang baik dan murah hati, jauhkanlah kami dari dosa berat. Amin. Ibu Maria, Ibu yang baik hati, bantulah aku dalam menempuh kehidupanku ini, agar aku dapat mencapai kebahagiaanku dan cita-citaku. Oh Bunda, bila aku ingat akan rasa masa depanku dan kesulitan-kesulitanku, aku merasa sangat khawatir dan sedih. Karena Bunda seolah amat dalam kehidupan ini, bantulah aku dalam menyelamatkan kita. Kami akan karena aku mempunyai kesalahan dan akan memaafkan. Jiwa Maria, bisikanlah aku. Hati Maria, nyalakanlah aku. Tangan Maria, sanggallah aku. Kaki Maria, pimpinlah aku. Mata Maria, pandanglah aku. Bibi Maria, berkatalah padaku. Duka cita Maria, kuatkanlah aku. Oh Maria yang manis, dengarkanlah aku. Janganlah biarkan daku terpisah daripadamu. Terhadap musuh-musuhku belalah aku. Tuntunlah daku kepada Yesus yang manis. Semoga dengan engkau aku dapat mencintai dan memuji Yesus Putramu untuk selama-lamanya. Amin. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. dengan demikian novena 3 Salam Maria kita pada Bunda Maria Pereng telah selesai. Kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Hah?